Kalau ingin berkah, sholat. Ingin nyaman, sholat. Sholat mendesain kesuksesan itu melahirkan falah, kebahagiaan yang mendamaikan. Makanya falah dalam bahasa Inggris definisinya success and happiness. Sukses dan bahagia. Balik ke sini, ke hadis tadi. Lalu apa manfaatnya di situ? Huruf ba itu, niat itu apa? Merubah rutinitas menjadi ibadah. Ini yang mahal. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus namanya rutin. Disifati jadi rutinitas. Minum itu rutinitas. Tidak minum bahaya buat ginjal. Minum kita. Tapi yang kedua begini, gimana caranya rutinitas itu jadi ibadah? Tuh, minum tapi jadi ibadah. Apa fungsinya ibadah? Supaya dapat bekal. Bekal buat apa? Bekal buat pindah. Pindah kemana? Pindah ke alam baru ketika meninggalkan dunia. Siapa yang akan hidup selamanya di dunia? Gak ada. Orang terkuat di muka bumi Firaun. Jaringannya luas, tentaranya banyak, hartanya melimpah, supportnya tinggi. Tapi se-Firaun-Firaunnya tewas juga. Selesai. Nah, artinya apa? Kita akan meninggalkan ini karena kehidupannya sementara. Karena itu bagi orang yang sudah meninggalkan dunia, disebut diumumkan telah meninggal dunia. Nah, kita punya iman kalau meninggal pindah kemana? Kan ditanya. Akal kita kan bertanya, ini pindah meninggal dunia, meninggalkan dunia pergi kemana? Kan belum pernah ada yang punya pengalaman ke situ, balik lagi. Harus terjawab. Kalau tidak terjawab, bingung kita ini. Harus terjawab. Yang bisa jawab itu siapa? Yang menciptakan kita. Tanggung jawab, harus memberikan keterangan. Karena itu kalau ada kitab suci menerangkan dengan sempurna, setelah di dunia ke sini keadaannya begini, bekalnya begini, dari situ ke sini prosesnya begini. Ini menunjukkan kitab suci itu benar dan sumbernya dari Sang Pencipta. Perhatikan bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang. Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety. Pertama kata Quran mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bidzikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Saya kasih rumus begini, kalau tidak ingin disibukkan oleh dunia jadi kecil, jaga 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu dalilnya mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi. 2 rakaat sebelum subuh itu bangunnya setelah subuh atau sebelum subuh? Ya harus bangun sebelum subuh. Ditunaikan dalam keadaan ngantuk atau sadar? Sadar. Makanya sadar dulu, tahajud dulu malamnya, istighfar dulu, supaya begitu menunaikan fresh keadaannya. Ini pengen dunia jadi kecil tapi sholatnya nggak sadar gitu kan? Kan nggak mungkin. Coba minta sama pimpinan dalam keadaan nggak sadar, diusir. Ya, jelas sampai sini? Sebelum minum, sebelum makan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atau paling sedikit Bismillah. Contoh, ambil dengan tangan kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hausnya hilang. Mau air bening, mau susu, mau teh, mau kopi, hilang. Ini amal namanya. Fungsi minuman menghilangkan haus, itu dunia namanya. Tapi apakah pekerjaan minum tadi punya nilai di akhirat? Nah, yang menjadikan itu punya nilai, itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim gak mungkin keluar kecuali dari orang yang punya iman. Maka ketika kalimat Bismillah mengiringi pekerjaan amal, maka berubahlah amal itu menjadi apa? Sholih. Ketika amal menjadi sholih dan punya nilai yang dicatatkan di akhirat, maka Allah perintahkan malaikat, catat tuh, dia punya nilai. Amal sholih yang dicatat itu maka merubah namanya menjadi hasanah.